Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mir'atul Winduasi dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan mereview atau mempresentasikan kembali tentang tugas tengah semester minggu lalu untuk memenuhi tugas akhir semester tahun ini dari mata kuliah pasar uang dan modal yang ada kaitannya dengan atau berita yang mengenai pasar uang dan modal yang diampu oleh dosen yaitu Bapak Irfan Harmoko. Di sini minggu lalu saya telah mengambil artikel atau berita dari CNN Indonesia yaitu BI suntik pasar uang 503,8 triliun rupiah hingga akhir April. Dari berita yang sudah saya ambil bahwasannya Bank Indonesia telah melakukan pelonggaran moneter lewat instrumen kuantitas atau QE dengan suntikan sebesar 503,8 triliun rupiah sejak Januari hingga April 2020. Upaya tersebut dilakukan oleh Bank Sentral demi menjaga nilai tukar rupiah dan likuiditas perbankan di tengah penyebaran virus corona. Gubernur Bank Indonesia yaitu Bapak Peri Warjio mengungkapkan salah satu upaya kuantitatif easing atau QE yang dilakukan adalah dengan membeli surat berharga negara atau SBN yang dijual asing di pasar sekunder sebesar 166,2 triliun rupiah. Selain itu, Repo perbankan sebesar 137,1 triliun rupiah. Menurut Bapak Peri dalam pertemuan konvers Rabu pada tanggal 29 April yang lalu bahwa giro wajib minimum dari Januari sampai April 2020 ini sama saja injeksi sebesar 53 triliun rupiah dan swap valuta asing atau falas yang sebesar 29,7 triliun dilakukan untuk bank umum konvensional dan syariah. Penurunan GMW atau giro wajib minimum tersebut itu artinya bahwa adanya tambahan injek atau suntikan dan penambahan penundaan denda bagi bank yang tidak memenuhi rasio intermediasi. Lebih lanjut, Bapak Peri menjelaskan juga bahwa pihaknya juga telah menyerap surat utang pemerintah berjenis SBN. Sementara total lelang SBN yang ditentukan pemerintah sebesar 16,6 triliun rupiah. Jika dalam lelang tambahan ini jumlah yang masuk belum sesuai target yang telah ditentukan, maka Bapak Peri menyebutkan bahwa pemerintah akan melakukan kembali lelang. Namun lelang tahap ketiga yang nantinya itu akan menggunakan skema private placement. Yang diketahui bahwa pembelian surat utang pemerintah yang dilakukan oleh Bank Indonesia di pasar perdana ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 PMK 02/2020 tentang pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID-19 atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan Indonesia. Langsung saja ke analisis. Menurut analisis saya yang juga saya kaitkan dengan adanya teori Keynes, yang menurut Keynes bahwa pasar uang adalah pertemuan antara permintaan akan uang dengan penawaran uang, MD atau MS. Yang bahwasanya MD adalah kebutuhan masyarakat akan uang tunai untuk menunjang kegiatan ekonominya. Sedangkan MS adalah jumlah uang yang disediakan oleh pemerintah dan bank-bank, yaitu seluruh uang kartal dan uang giral yang telah beredar. Menurut Keynes, harga uang adalah harga yang harus dibayar untuk penggunaan uang, yang tidak lain adalah tingkat bunga. Penawaran akan uang ditentukan oleh penguasa moneter sehingga identik dengan jumlah uang yang beredar, dan permintaan akan uang merupakan fokus atau inti dari teori Keynes itu sendiri. Yaitu Keynes juga mengatakan
Seseorang memegang uang atau meminta uang tunai karena ia mempunyai tujuan-tujuan atau motif tertentu dalam menggunakan uang tersebut. Menurut teori Keynes itu sendiri, dalam motif memegang atau menggunakan uang ada beberapa motif, yaitu diantaranya ada motif transaksi, di mana di sini timbul karena dalam perekonomian penggunaan uang untuk alat tukar menukar, yaitu terdapat kebutuhan untuk menyelesaikan transaksi-transaksi dengan menggunakan uang. Lalu yang selanjutnya ada motif berjaga-jaga, di mana menurut Keynes membedakan antara permintaan akan uang untuk tujuan melakukan pembayaran yang tidak reguler atau yang di luar rencana dari transaksi normal atau rutin, semisal untuk pembayaran keadaan darurat seperti kecelakaan, sakit, dan pembayaran yang tidak terduga lainnya. Lalu yang selanjutnya ada motif spekulasi, di mana motif ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan seandainya pemegang uang tersebut dapat meramal apa yang terjadi di masa depan dengan tepat. Dalam teori Keynes juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pasar modal atau pasar uang, yaitu pertama, teori tersebut lebih sesuai untuk negara yang mempunyai lembaga pasar uang yang telah berkembang atau di dalam negara maju. Yang kedua yaitu kekuasaan pemerintah mengendalikan MS atau uang beredar tidaklah selangsung atau semudah yang digambarkan dalam teori tersebut. Bahwasanya pemerintah hanya bisa mengendalikan uang kartal sehingga uang giral diciptakan oleh sektor perbankan. Uang giral juga dipengaruhi oleh pemerintah melalui kebijakan kredit, tingkat bunga, dan kebijakan perbankan. Menurut saya sendiri, bahwa analisis dari saya, jika dari berita yang sudah saya kutip tersebut, lalu saya kaitkan dengan teori Keynes, adanya kecocokan. Bahwa jika dalam berita Bank Indonesia telah melakukan pelonggaran moneter yang bertujuan untuk menjaga nilai rupiah agar tetap stabil di tengah-tengah pandemi penyebaran virus COVID-19 ini, maka saya setuju atas pendapat dari Bapak Peri Warjio yang upaya yang harus dilakukan yaitu adalah dengan membeli surat berharga negara dari negara asing, dan untuk bank umum konvensional dan syariah juga dilakukan pelonggaran giro wajib minimum dan swap halas dari bulan Januari sampai bulan April. Untuk upaya menangani penyebaran dari COVID-19. Maka dari itu menurut saya, jika Bank Indonesia telah menyuntikkan pasar uang sebesar 503,8 triliun rupiah, akan sangat membantu stabilitas uang dan perbankan di Indonesia. Jadi di masa pandemi COVID-19 ini sebisa mungkin pemerintah harus melakukan kebijakan-kebijakan untuk tetap menjaga stabilitas perekonomian di Indonesia, walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, dengan salah satunya yaitu untuk menyuntikkan pasar uang, melakukan pembelian surat uang berharga yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Yang saya rasa jika dikaitkan dengan teori Keynes, telah adanya kecocokan yang dimana pemerintah ikut campur atau ikut mengatur jalannya perekonomian sebuah negaranya, dan teori tersebut sesuai untuk negara yang mempunyai lembaga pasar uang yang telah berkembang atau dalam negara maju. Jadi menurut saya sebisa mungkin pemerintah dapat mengandalkan atau sebisa mungkin mengupayakan agar perekonomian di dalam pasar uang dan pasar modal di tengah pandemi saat ini tetap berjalan dan tetap sebisa mungkin untuk mengatur lancarnya atau jalannya kembali pasar uang dan pasar modal walaupun di tengah-tengah pandemi seperti ini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan ini. Saya akhiri, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.